Mungkin kita heran ya, bahkan Gen Z-nya sendiri itu heran. Kenapa sih mereka itu sering dibully? Kenapa sih mereka itu dianggap generasi paling gagal? Kenapa sih mereka generasi yang diharuskan punya mental illness? Dan kenapa dianggap generasi cemas 2045? Video ini nggak dimaksudkan untuk menggurui ya, atau menghina Gen Z. Karena yang namanya akibat pasti dimulai dengan sebab. Jadi ketika selama ini kita terpapar sama akibat dari Gen Z, ya mari kita bahas apa sih penyebabnya. Apakah kurikulum Merdeka yang selama ini digadang oleh Nadiem Makarim itu menjadi akar masalahnya? Ternyata itu nggak sesimpel itu ya Pak. Karena pada faktanya Gen Z yang lulus sebelum 2019 atau pada saat 2019 itu nggak punya masalah yang serupa Gen Z yang lainnya ya. Mereka bisa fine-fine aja tuh di lapangan. Bahkan ya mereka bisa bersaing ya sama generasi sebelum-sebelumnya. Jadi penyebab kenapa Gen Z punya mental illness dan seolah-olah Gen Z itu tidak siap ya di dunia nyata berjibaku dengan beban pekerjaan dan tuntutan para pimpinan. Ya ini tidak lain tidak bukan, ya itu ketika COVID-19 dimulai. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Ya masa COVID-19 itu membuat para pelajar ya itu harus belajar jarak jauh. Mereka dirumahkan, belajar tatap muka lewat handphone dengan cara online. Itu membuat para guru-guru ini nggak bisa ngawasi mereka satu-satu ya. Ditambah para orang tua pada waktu itu ya, itu mereka struggling ya untuk cari uang. Ya bapaknya, ya mamanya. Karena pada saat itu banyak juga ya laki-laki yang sebagai pencari nafkah utama itu kalau nggak di lay off, gajinya turun 50%, ya permanen dirumahkan ya. Nah ini ngebuat ibunya itu juga akhirnya ikutan cari uang di luar ya. Hal ini menjadikan apa yang kita lihat sekarang ya, kurangnya pengawasan, membuat mereka tuh bisa main sesukanya ya, main game atau tiktokan dari pagi sampai malam, dan ngelihat suatu kegiatan belajar itu jadi beban ya. Ini bikin gak heran ya, para Gen Z ini lebih ngerti hero-hero yang ada di Mobile Legends daripada pahlawan nasional. Apalagi dengan adanya pembelajaran jarak jauh, ini kan memaksa ya para Gen Z ini punya handphone masing-masing. Dan mudahnya akses digital, akses kalkulator secara digital, dan ya sekarang dibantu banget lah sama AI lewat ChatGPT. Ini ngebuat mereka males ya untuk mikir lagi dan memahami konsep dasar dari segala ilmu. Ya bisa dibilang lah semua serba instan ya. Hasilnya apa? Anak SMK yang nggak bisa hitungan dasar, nggak bisa baca kalimat kompleks, dan hal yang paling mereka kuasai yaitu ngegame, itu mereka juga nggak jago-jago amat loh. Karena pada kenyataannya para Gen Z ini pusing ya kalau ketemu game yang bahasanya bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Mereka cenderung cari game yang ada bahasa Indonesianya. Ya kalau mau dibandingkan ya, generasi X atau generasi milenial, mereka itu kalau mau main game, bahkan game berbahasa Jepang pun itu mereka bisa telan loh, sampai tamat malahan. Jadi ya apalagi sekedar bahasa Inggris ya, gampang itu. Jadi nggak heran ya, banyak anak-anak generasi milenial itu pinter bahasa Inggris bahkan lewat game yang berbasis story seperti Final Fantasy, Legend of Dragon, Dragon Warrior, ya masih banyak lagi lah ya. Nggak seperti anak zaman sekarang ya yang ngertinya game itu ya kalau nggak app ya Mobile Legend. Itu pun yang bikin heran, ranknya itu nggak nyampe mitik ya, mentok-mentok GM lah. Dan yang ngedukung semua keparahan ini ya jelas kurikulum Merdeka ya. Dimana kurikulum ini seolah-olah memberikan pembenaran ya atas apa yang mereka lakuin. Nggak belajar nggak apa-apa, toh ya tetap naik kelas.
nggak ngerti matematika, ya nggak apa-apa, toh nilainya juga tetap dapat 7 atau 8. Beda banget ya sama generasi-generasi saya yang kalau nggak ngerti matematika dapat 3, dapat 4. Lah sekarang gimana coba? Ketika COVID ini terjadi, ketika si anak dirumahkan, posisi mereka habis lulus SMP nih, mau naik SMA nih. Kan mereka dirumahkan pada posisi ya mereka masih awal-awal SMA ya. Tapi ketika COVID selesai, ya mereka udah kelas 12 ya, mau lulus ya. Ya kalau udah gini gimana mereka nggak diajar sama kenyataan dunia kerja yang keras ya. Dengan mental anak SMP di tubuh dewasa, di lapangan diajar sama senior-seniornya di dunia kerja, ya nggak heran ya akhirnya pada kena mental. Parahnya lagi, Gen Z itu kiblatnya itu di TikTok, di mana TikTok itu punya standar-standar yang ajaib ya, yang seolah-olah itu membenarkan sikap-sikap mental illness para Gen Z ini. Di TikTok, kalau kamu nggak kena mental illness itu nggak keren ya. Seolah-olah kesehatan mental itu harus dijaga bener ya. Padahal yang namanya di dunia nyata itu nggak seperti standar TikTok ya, yang dengan segala fatamorgananya ya. Karena yang namanya dunia kerja itu dari dulu ya itu udah keras. Bahkan generasi saya, milenial atau sebelum saya generasi X, itu mereka ya sama aja ya, nangis-nangis ya kalau sampai kena marah sama atasan. Apalagi kalau kena SP ya. Ya karena apa? Ya karena kita itu tahu ya, kalau kena SP3 itu mereka bisa kena PHK, nganggur, nggak dapat duit. Nggak seperti Gen Z yang kalau misalkan resign itu masih dapat duit ya dari emak bapaknya ya. Dampaknya apa? Sekarang ini ya, perusahaan itu udah mulai males ya. Mereka nggak ambil pusing lah sama Gen Z ya. Dimana para HRD itu udah pada males ya nge-hire Gen Z karena kurangnya profesionalisme dalam kerja dan kurangnya skill. Padahal secara pendidikan itu mereka kelihatan bagus ya nilainya. Ya nilai ini sebenarnya juga masalah juga sih. Karena ya nilai bagus itu seperti yang saya bilang sebelumnya, itu nilai top up yang dikasih bonus sama gurunya. Jadi bukan nilai asli dari pelajar tersebut. Jadi ya ini membuat para HRD di luaran sana itu mulai sadar ya, dan ngerasa mereka tertipu ya dari nilai-nilai hasil top upan ini. Dan ya kalau dilihat lapangan sekarang itu mereka udah mulai kapok ya nge-hire Gen Z dan mulai membidik gen di atasnya seperti generasi milenial. Karena apa? Ya karena generasi milenial ini generasi yang paling gak rewel ya. Mereka punya pengalaman, mereka punya profesionalisme, serba bisa, dan yang paling penting ya, itu mereka nggak ngeluh ya ketika mereka dibayar murah. Berbeda jauh ya sama Gen Z yang mereka nggak punya skill, nggak bisa hitung, nggak bisa baca, tapi maunya gajinya double digit. Gimana coba? Di sini sekarang kita bisa narik kesimpulan ya, bahwa segala hal yang terjadi pada Gen Z itu bukan karena generasinya jelek ya, bukan juga karena Gen Z ini keturunannya jelek, enggak gitu ya. Mereka bisa menjadi apa yang kita lihat sekarang itu ya jelas karena salah asuh dari standar TikTok yang di luar nalar ya. Ditambah itu nggak ada pengawasan ya, baik dari orang tua maupun dari gurunya. Kembali saya tekankan, ini nggak salah orang tua, nggak salah guru, ya karena situasi dan kondisi aja yang memaksa kondisinya seperti ini. Terlebih gurunya ya, gurunya jelas ya nggak bisa tegas. Gimana bisa tegas? Galak dikit bisa masuk penjara. Sekarang gini, gimana misalkan saya punya anak usianya di usia Gen Z. Ya pada saat COVID terjadi ya, saya akan minta ke sekolahnya agar si anak ini nggak dinaikin kelas ya. Ya udah nggak apa-apa, nunggak aja. Nunggak 2 tahun nggak masalah ya. Karena saya nggak mau ya anak saya masuk dunia kerja tapi masih punya mental anak kecil, anak SMP. Dan ini seharusnya dilakukan sama pemerintah ya pada waktu itu ya, dengan cara nge-freeze pendidikan pada saat COVID. Jadi yang misalkan masih kelas 11, ya 2 tahun kemudian mereka masih
di kelas 11. Yang mau lulus SMA di kelas 12 ya mereka masih aja 2 tahun kemudian itu masuk kembali di kelas 12. Nggak tiba-tiba lulus ya. Hal ini ngebuat mereka justru punya kesempatan 2 tahun lebih banyak untuk ngembangin diri mereka ya. Entah itu nggak harus ke pendidikan, tapi bisa ke skill lainnya. Misalkan belajar Canva, atau belajar Photoshop, jadi animator, atau yang seneng sama olahraga ya ngembangin diri lah di olahraga ya. Badminton, sepak bola, dan 2 tahun itu waktu yang cukup ya untuk ngembangin diri ya. Agar si anak itu punya skill tambahan dan bisa survive di masa depan. Terus solusinya apa nih? Ya ini saya paling males ya membicarakan solusi ya. Karena yang namanya solusi itu belum tentu bekerja di semua orang. Bisa jadi ada yang kontra, nggak suka sama solusi saya. Tapi yang jelas, yang harus dilakukan oleh Gen Z yang sudah terlanjur lulus dan menghadapi kenyataan kehidupan, ya lakukan semua kebalikan dari apa yang saya sebutkan tadi. Mulai jangan malas, lebih rajin, top gaming, Mobile Legends, push rank, dan hal-hal yang nggak penting toh ya berapa bulan kemudian rankmu direset jadi GM lagi. Stop juga mabar FF. Ya mungkin kalau masih pengen main game, coba beli PS5 lah atau PS4 gitu ya. Dengan beragam gamenya itu ngebuat wawasan kalian dalam dunia gaming itu lebih luas lagi ya. Banyak lagi lah yang jelas itu ngebuat kalian lebih pintar, terutama dalam bahasa Inggris ya, ketimbang main FF atau Mobile Legends. Yang nggak mungkin kamu pintar bahasa Inggris dari Mobile Legends itu nggak mungkin ya. Mulai juga nge-hire guru-guru yang menurut kalian itu bagus untuk skill kalian ke depan. Misalkan IT, misalkan juga ya paling dasar bahasa Inggris lah ya. Nah kalian juga bisa ya ambil beberapa skill dan belajar dari guru-guru kalian. Ya guru-guru SMA itu bisa lah kalian hire, misalkan guru matematika atau guru bahasa Inggris untuk mempelajari dan yang relevan ya di dunia nyata. Misalkan kalau kamu mau bikin bangunan, pasti kamu nggak bisa lepas sama sin kos tangan. Ya udah, kamu bisa belajar les sama guru matematika untuk mempelajari sudut bangunan. Atau kalau misalkan kepengin jadi guide atau pegawai bank, pegawai hotel, itu udah pastilah kamu harus bisa bahasa Inggris ya. Kamu bisa nge-hire guru-guru SMA kamu untuk belajar bahasa Inggris. Kuasai skillnya. Dan skill ini jelas pasti bikin kamu bisa survive di lapangan. Kamu bisa juga ya cari pengalaman freelance secara online maupun offline ya. Tapi saran saya itu coba main dulu di pasar dalam negeri. Jangan ujuk-ujuk main di pasar internasional ya, nanti kena mental lagi. So ya itu tadi ya, saya sudah panjang kali lebar kali tinggi menjadi rumus volume ya. Jadi kalau menurut kalian apa yang saya katakan ini nggak tepat, ya silahkan tulis di kolom komentar ya. Atau misalkan ya kalian setuju dan mau nambahin poin-poin yang saya miss ya tentang Gen Z ini, ya kalian bisa tambahin juga di kolom komentar ya, nanti saya akan pin